Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarul Falah dari jurusan Hukum Tata Negara dengan NIM 12030308080 kelas HTN 4B. Di sini saya akan sedikit mengulas terkait materi hukum konstitusi yang telah diberikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Dan insya Allah saya akan mengulas materi-materi tersebut secara komprehensif. Baik, untuk pertemuan pertama mungkin bagi saya sudah tidak asing lagi, dikarenakan pertemuan ini pasti saya diwajibkan memberikan komentar terkait ekspektasi mekanisme perkuliahan ke depannya. Dan menurut saya pribadi, memberikan komentar terkait mekanisme perkuliahan ke depannya itu sangat-sangat penting, sebab hal tersebut bisa saja dijadikan acuan terhadap proses perkuliahan yang telah berlangsung, apakah makin membaik mekanismenya atau malah memburuk. Kemudian di pertemuan kedua membahas tentang konsep konstitusi yang di dalamnya terdapat pembahasan sejarah, komentar yang dilontarkan para ahli, prinsip, dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin dalam pembahasannya sedikit lebih dikerucutkan menjadi satu pembahasan serius terkait awal mula konstitusi. Terkait awal mula konstitusi, dalam hal ini banyak filsuf yang mengemukakan pendapatnya seperti Plato, Aristoteles, dan tidak ketinggalan Socrates. Nah, dalam pendapatnya Plato membedakan istilah nomoi dan politea. Nomoi berarti undang-undang, sedangkan politea berarti negara. Politea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, dikarenakan politea mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak bercerai-berai. Konstitusi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio. Istilah tersebut berkaitan dengan isu, dengan ius atau jus yang memiliki arti hukum atau prinsip. Dalam pembahasan ini banyak sekali sarjana-sarjana hukum yang memberikan komentarnya. Sebut saja seperti Bagirmanan, L.J. van Apeldoorn, dan lain sebagainya. Kemudian komentar Bagirmanan tentang konstitusi adalah bahwasannya konstitusi merupakan sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Kemudian di pertemuan ketiga membahas tentang sejarah konstitusi, yang di dalamnya terdapat penjelasan para filsuf terkait sejarah konstitusi. Jadi antara materi kedua dan ketiga ini dapat dikatakan saling berafiliasi. Kemudian dalam pertemuan ini juga dijelaskan mengenai kedudukan konstitusi, seperti konstitusi berperan sebagai kesetaraan HAM dan lain sebagainya. Juga ada penjelasan terkait aliran konstitusi seperti aliran rule of law atau Anglo-Saxon dan Riksdaat atau Eropa kontinental. Kemudian di pertemuan keempat membahas tentang terbentuknya konstitusi. Di dalam yang terdapat penjelasan secara historikal konstitusi terbentuk yang diawali dari janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia di kemudian hari. Kemudian terdapat penjelasan 3 proses terbentuknya konstitusi seperti given atau pemberian, kemudian on purpose atau secara sengaja, dan revolution atau perlawanan. Penjelasan selanjutnya di pertemuan ini terkait teori terbentuknya konstitusi, yang diantaranya terdapat norma-norma fundamental negara, aturan-aturan dasar negara, dan lain sebagainya. Lalu di pertemuan ini juga terdapat penjelasan hal-hal yang mempengaruhi konstitusi seperti ideologi dan norma. Kemudian di pertemuan kelima membahas isi dan sifat konstitusi. Di dalamnya terdapat penjelasan para sarjana hukum yang mengemukakan pendapatnya seperti Cauchy, C.F. Strong, dan lain sebagainya. Sedangkan penjelasan sifat konstitusi dikemukakan oleh Dr. Andes Asti Merianto. Ia berpendapat bahwa terdapat 6 sifat konstitusi. Seperti yang pertama, konstitusi itu luwes, kedua, konstitusi tegas, ketiga, konstitusi realistis, keempat, konstitusi idealistis, kelima, konstitusi konservatif, dan yang terakhir, konstitusi progresif. Kemudian di pertemuan ke-6 membahas terkait nilai konstitusi. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya nilai konstitusi adalah nilai atau value sebagai penilaian atas norma-norma dalam suatu konstitusi.
pada kenyataan empirik. Selain itu, dalam bukunya Karl Loewenstein, ia mengemukakan pendapatnya bahwasanya terdapat 4 tingkatan konstitusi, 4 atau 3 tingkatan konstitusi. Pertama, nilai normatif, kedua nilai nominal, dan yang terakhir adalah nilai semantik. Dan kemudian pertemuan terakhir atau pertemuan ke-7 membahas terkait perubahan konstitusi. Di dalam pertemuan ini terdapat penjelasan terkait step by step atau langkah demi langkah yang dapat merubah konstitusi bila mana dirasa sudah tidak relevan lagi. Kemudian juga terdapat penjelasan terkait bentuk-bentuk perubahan seperti renewal atau pergantian dan amandemen atau perubahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari review materi hukum konstitusi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kekeliruan di dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.